Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat dua sudut pandang? Kembali jumpa dengan saya untuk video kali ini. Nah, dalam video yang bakal Anda saksikan adalah diskusi dari Luka Tambunan yang ramai sekali di sini ya. Di sini Luka akan ketemu dengan Zero. Dia seorang pengamat agama Kristen. Juga ketemu dengan Fabios ya, yang super ngeyel, dan juga ketemu mantan kawan Luka Tambunan yaitu Brahma Kumbara yang sekarang sudah membelot dan dia mendirikan ajaran sendiri. Nah, di sini juga ada Romo Alamsyah ya, yang akhirnya membela Luka Tambunan untuk melakukan debat itu dengan otan-otan yang masih ngeyel dan tidak percaya bahwa Luka adalah nabinya orang Kristen. Baik, kita dengarkan aja video yang lumayan panjang ini untuk Anda simak, dan siap-siapkan aja minum, cemilan, dan juga kesukaan Anda untuk menyaksikan video ini. Saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Izin ya abang-abang ya, mau nanya ke Nabi dulu nih. Iya silakan. Nabi, boleh nanya Nabi? Boleh. Oh, coba dong lihat Nabi. Aku masuk surga nggak Nabi? Kau percaya nggak kepada Yesus sebagai Tuhan? Oh percaya lah Nabi. Percaya. Kamu sudah dibaptis selam? Belum Nabi. Ya kau baptis lah. Udah dibaptis aku percik. Kalau percik belum bisa. Teman saya, Pak Dokter Huta Barat, dokter di Siantar, dia telepon saya, Bang Luka, saya mau dapat penglihatan. Ya dibaptis lah, saya bilang. Bolehnya aku dibaptis? Boleh, datanglah kau. Datanglah dia ke si borong-borong kan di kolam renang. Jadi kalau nggak dibaptis nggak masuk surga Nabi? Nggak bisa. Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk surga. Ahli-ahli Taurat itu kan tahu firman, artinya orang Kristen juga, iya kan? Tapi karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemana mereka? Matius pasal 23, ke neraka. Nggak bisa Nabi masukin ke surga? Ya harus dibaptis dulu lah. Ya kan kenal sama Nabi Luka. Oh nggak bisa asal kenal. Kenal Kan juga ada kalau orang. nggak mau, nggak bisa. Sintiul udah dibaptis selam belum? Sintiul? Nabi. Belum, Nabi, belum. Saya baptis kecil. Percik. Lupa ya, waktu umur berapa ya? Lupa umur berapa Nanti, ya? Iya. jadi gini Sintiul ya, bentar ya. Saya juga baptis kecil juga udah. Tapi sebenarnya baptisan waktu kecil itu bukan baptisan. Iblis itu membuat skenario bahwa ada baptisan kecil untuk menolak baptisan yang sesungguhnya. Baptisan yang sesungguhnya itu adalah seperti Yesus di Sungai Yordan. Dan itu pun harus berumur seperti Yesus lah. Umur 31 tahun dia dibaptis. Kenapa enggak Yesus dibaptis waktu kecil? Nah, berarti itu kan ajaran agama. Nah, saran saya, nanti kalau kamu mau di Surabaya nanti aku baptis. Aku kan sering juga ke Surabaya. Nabi mau nanya Nabi. Sebentar dulu. Sebentar. Kau jangan banyakkan nanya dulu. Aku lagi ngomong. Baru satu Jadi Nabi. sebentar. Teman saya Pak Dokter Huta Barat ini kan dia bilang, aku mau dapat penglihatan, dia bilang. Dibaptis lah, aku bilang, datanglah dia, aku baptis lah dia kan. Setelah aku baptis, mulai dari situlah dia sering dapat penglihatan. Dia sering berpuasa, dan suatu ketika dia dibawa Tuhan ke sorga, bertemu dengan malaikat yang memegang kitab kehidupan. Malaikat itu menunjuk kepada dia, inilah nama anakmu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Ditulis ada nama anaknya di situ, Persi Huta Barat. Jadi ketika dia dibaptis, barulah dia ditulis namanya dalam kitab kehidupan. Jadi
Sintius, saran saya kalau kamu mau dibaptis di Surabaya sama orang lain juga nggak apa-apa sih, tapi harus dibaptis Islam. Iya, ya. Pertanyaan saya, ini saya ada pertanyaan Nabi. Kenapa ya? Maksudnya kita bicara di luar Kristen Katolik ya, Hindu, Buddha, Islam ya, agama-agama di luar kekristenan lah intinya. Kenapa kalau misalnya apa yang mereka anut itu salah, tetapi mereka itu setiap kali berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, doanya terkabul. Gimana tanggapannya Nabi? Agama Hindu, agama Buddha, begini. Tuhan itu walaupun umatnya tidak mengenal dia, dia tetap sayang. Ya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga memberikan matahari kepada orang fasik. Tuhan juga memberikan matahari bagi orang benar. Jadi artinya begini, ketika dia melakukan suatu kebenaran, dia berdoa walaupun dia tidak mengenal Tuhan, melakukan suatu kebaikan misalnya, dia akan menuai kebaikan. Doanya bukan doanya sebenarnya, tetapi dia hanya menuai apa yang dia tabur. Misalnya kalau dia melakukan satu kebaikan, dia nolong orang, lalu dia berdoa, lalu dia menerima kebaikan, itu sebenarnya bukan dikabulkan, dia cuma menerima akibat apa yang dia perbuat. Karena banyak sekali orang-orang di luar yang beragama hidupnya baik-baik gitu loh. Tapi sebenarnya bukan karena berkat dari Tuhan, itu berkat tabur tuai. Jadi kalau dia misalnya membantu orang, lalu dia berdoa, tiba-tiba dia dibantu orang, bukan karena doanya dijawab, tapi karena dia sudah membantu orang, maka kebaikan pun akan dia terima sebagai tabur tuai. Tetapi berbeda dengan doa yang memang dijawab oleh Tuhan, itu double porsi, itu berkatnya luar biasa dibanding hanya sekedar doa dijawab. Misalnya ada yang mandul, ya kan, udah dibawa kemana-mana nggak sembuh, tiba-tiba didoain, dia percaya dalam nama Yesus, sembuh. Itu berkat yang luar biasa. Jadi berkat-berkat yang spektakuler kalau Tuhan yang jawab. Tapi kalau hanya sebatas dia berbuat baik, terus tiba-tiba juga orang ada berbuat baik, dianggap itu jawaban doa, itu bukan jawaban doa sebenarnya, itu adalah sistem tabur tuai, seperti itu. Karena Tuhan berkata, sebab Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang fasik, dan Tuhan juga memberikan matahari kepada orang benar. Dan di dunia ini berlaku, kalau dia rajin, dia pasti kaya. Nggak harus percaya Yesus pun banyak yang kaya, ke orang Buddha juga banyak yang kaya gitu loh. Tapi berkat dari Tuhan itu lebih besar daripada berkat orang yang tidak percaya kepada Yesus, seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus itu, mereka tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kapanpun, karena itu kan kebenaran. Yesus itu Tuhan, dan dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu udah ada dusta. Dia hidup dalam kebohongan walaupun dia berbuat baik. Jadi itu bukan jawaban doa, itu hanya keputusan yang diberikan Tuhan berlaku kepada manusia, yaitu tabur tuai. Barang siapa menabur kebaikan, dia akan menerima kebaikan, dan itu akan berlanjut selama dia masih hidup, seperti itu. Oke, Nabi. Makasih Nabi. Slayer kasih tepuk tangan Nabi. Tapi semenjak setelah didoakan Nabi ini, kayaknya Sentul ini makin segar ini Nabi. Ya kan? Kalau dengar dari suaranya. Nabi, saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kita ya berbelas kasih sama hewan, apakah itu juga sebuah kebaikan? Karena Betul. saya pencinta hewan ini, terutama Karena anjing. bisa cinta sama anjing itu juga anugerah Tuhan. Karena orang Islam pun benci banget sama anjing. Gue bilang, aduh Tuhan, betapa lucunya anjing kecil, kok orang bisa bilang najis. Aku juga sama, senang sama anjing. Jadi anjing sama kucing itu udah binatang yang paling dekat dengan manusia ya. Apalagi anjing ya, di Amerika aja orang bule senang banget sama anjing. Karena tidak semua Tuhan memberikan hati seperti itu kepada manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya kan ada ayatnya itu di Amsal,
orang benar akan mengasihi binatang peliharaannya. Ada tuh di Amsal berapa lupa saya. Orang benar akan ada kan, akan memelihara binatang peliharaannya gitu. Jadi orang yang punya anjing itu adalah orang yang dikasih Tuhan juga, salah satunya kan gitu. Karena gimana, cinta kepada binatang kan itu kan bentuk juga cinta yang diberikan Tuhan, seperti itu. Baik lagi lah ke judul lagi nih, Bang Luga. Kalau memang benar Roh Kudus itu perempuan, ini ajaran Kristen ya. Sebentar dulu, Kenapa? Romo. Gimana? Sebentar dulu. Ini Pak Bio mau bertanya ini. Ya, izin nanya Silakan dulu Bang ya. Iya, kembali ke temanya aja. Roh Kudus cewek masuk gimana ini Nabi? Ada nggak ayatnya? Mana ayatnya? Coba tunjukin. Roh Kudus itu Tuhan bukan menurut kamu? Tuhan kan? Roh Kudus itu Tritunggal, bagian dari Iya, Allah. berarti Tuhan kan? Roh. Tuhan itu Roh gimana ceritanya roh itu jadi ibu? Sebentar. Di mana ayatnya? Ayatnya aja Nabi, ayatnya. Iya. Roh Kudus itu kan Kasih ayat. Roh Kudus itu kan Tuhan. Nah, gambar dari Tuhan itu bukan binatang, bukan angin, bukan benda mati. Ayatnya Nabi. Kamu bisa Sabar, disuruh Bang, diam dengerin gak aja, sih? Bang. Si kurang ajar ini lama-lama orang lagi ngomong, lu udah nanya ngotot lagi lo. Tuhan itu gambarnya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Jadi gambar Tuhan itu Baca. Kejadian 1 ayat 27. Kubaca bentar. Kubaca. Jangan nyebutin aja. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu. Dengarlah dulu Nabi, ini ayat loh. Biar jelas. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di mana Roh Kudus? Mana kata-kata Roh Kudus? berarti kan Mana di ibu? sini kan ada iya, sebentar dulu. Kan di sini kan ada dua gambar ya. Gambar laki-laki dan perempuan. Nah, gambar laki-laki ini dan perempuan ini diambil dari gambar Allah. Roh Kudus Allah bukan Allah. Berarti Roh Kudus ini cuma dua pilihannya. Kalau Jadi dia dua bukan pribadi. cowok ya cewek. Dua pribadi. Pada Allah ada Roh Kudus gitu, Nabi. Iya dong. Di mana Allah kan ayatnya? Allah Bapa laki-laki. Itu Allah itu. Allah. Iya, Allah Bapa laki-laki, Allah Roh Kudus perempuan. Nggak mungkin tiga-tiganya Dalilnya Nabi. cowok. Dalilnya. Dalil sih. Tadi sudah dikasih tahu Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu cuma ada dua, kalau nggak laki ya perempuan. Nah, sekarang kita tinggal cari mana yang laki-laki, Allah Bapa. Mana yang perempuan? Ya pasti Roh Kudus. Oke. Pasti Karena kalau Roh Kudus ya tiga-tiganya bang. cowok, Ada, lucu. sorry Mana bang. perempuannya Sorry, mana? Bang. Bang Luga, sorry ya bang. Jadi Roh Ya, Kudus cewek ya bang. Nggak mungkin lah binatang, ada aja loh, ya cewek lah. Ya kan ada cewek cowok. yang tinggi. Jadi karena Kalau cowok bang, udah Allah Bapa, kan ada karena Allah gini Bapa. bang, Dia cowok. gini bang. Itu kan persepsi penggambaran Anda, Roh Kudus itu cewek. Di Alkitab tidak ada dikatakan di situ Roh Kudus cewek. Allah Bapa cowok nggak ada. Bahkan Allah Bapa cewek atau Oke. cowok nggak ada. Oke, sekarang saya tanya, gambar Roh Kudus seperti apa? Gambarnya seperti apa? Seperti api. Kok seperti api sih? Loh kok seperti api? Di kitab Korintus kan jelas. Itu kemuliaannya, gambarnya. Gambar Allah itu seperti apa sih berdasarkan Kejadian 1 ayat 27? Loh, jangan berdasarkan kejadian dong. Berdasarkan di lain hal juga ada. Roh Kudus juga ada berbentuk api, ada berbentuk Itu merpati. Sebentar. Dengar. Dulu. Jangan sebentar. Dari tadi kau yang ngomong, aku dengerin. Kuturunkan kau nanti si kambing.
Kau disuruh diam kok jadi ngotot sih. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi Tuhan sudah ngomong, gambarku itu laki-laki dan perempuan. Yang ngomong ini kita, berarti ada 2 orang. Karena yang dijadikan adalah suami istri, berarti yang menciptakan juga di atas suami istri. Ngerti kau? Yo, paham aku Bang Luga. Jadi Oh, tunggu kalau bang. Jadi kalau ketika Tuhan Yesus sedang dibaptis, Tuhan Yesus sedang dibaptis oleh Nabi Yohanes di Sungai Yordan, itu Roh Kudus turun dalam berbentuk merpati. Jadi abang masih berusaha untuk menggambarkan bentuk Roh Kudus itu. Kan sudah dikatakan maklum sendiri. Marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kami kan menurut rupa kita, bukan menurut rupa anjing, kecoa, kucing, menurut rupanya dan gambarnya Allah. Berarti perempuan itu juga gambarnya Allah. Kalau perempuan gambar Allah, berarti ada Allah yang perempuan. Ngerti? Terus apa lagi yang mau ditanya? Bang, betul. Bang. Iya, tapi bukan berarti kita bisa menggambarkan Allah itu kan. Bisa, siapa yang bilang nggak bisa? Bunyi ayatnya begitu kok. Pololit yang bilang nggak bisa. Di mana kau kuliah teologi? Luga. Di mana kau kuliah teologi? Di mimpi bang, di mimpi. Gembel. Oh, pantes lah. Di mimpi dia, mimpi semuanya dia ceritanya. Sebentar, teman-teman nih. Teman-teman Jadi abang percaya nggak kalau membaptis Bapak orang itu bang ya? laki-laki? Kalau Saya pernah berdoa Tuhan Yesus pakai diri, pakai jubah emas. Kau pernah didatangin langsung sama Yesus? Aku pernah. Aku pernah mimpi kau disalib juga, ditelanjangi. Loh, itu aku mimpi apa dengan Yesus? Itu urusanku pribadi, Bang. Iya. Iya, berarti kamu cuma dimimpikan. Kalau aku diomongin. Tuhan ngomong sama saya salah satu yang duduk di 24 tua. Kau apa? Kau di surga jadi apa? Nggak tahu, Bang. Aku pemuji penyembah. Ya udah. Berarti posisi kau masih seluruh malaikat. Tapi gini ya bang, buat kawan-kawan juga semuanya di sini, seseorang yang dipenuhi roh, pastilah dia membawa kedamaian. Jadi kalau ada yang membawa pertikaian, nah lo kan Bang Luga damai kok. dibilang lo Bang Luga damai aja ini. Iya. ke elu bro. Muslim aja bisa damai ya. Loh, yang lo takutin di sini orang Islam aja sama gua diundang, gua ditraktir, gua di ulang tahun API, gua diundang gua sebagai bintang tamu. Juga kau buat lagi Juma aja meluk gua, Juma aja kau diam dulu, orang Rasul lagi ngomong waktu gua Malu kita bang. Bang. Alah. Abang dari. Diam dulu kau. Aku udah debat 25 tahun, udah kenal ulama-ulama besar, kau lagi. Lu dari gereja mana sih, Bang Luga? Lagi mau kau tanya. GBI. Oh, GBI. Jadi ada di aku kau. GWC kan. Jadi statement Anda mengatakan Roh Kudus cewek ya? Betul. Jadi kalau bukan cewek apa? Bukan Jurus salah. Bukan statement Luga, itu statement Bible. Statement Bible. Kan perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti Allah itu ada yang perempuan, konsep. Jadi laki-laki enggak? Ayatnya mana ayatnya? Dari tadi tanya ayat nggak ada dijawab gini. Kejadian 1 Mana ayatnya? ayat 27. Mana kata-katanya di situ? Iya, udah kubaca kan? Mau dibaca ulang? Nah,
Allah, Mau dibaca Allah ini ulang? kan tiga itu enggak sebentar. Allah ini kan Tritunggal. Terus Allah pencipta Iya. dan gambar ya, gambar Allah putus itu Nabi, putus. laki-laki dan perempuan. Nabi, putus. Paham? Iya, Udah putus. ngerti belum, Lateu? Iya. Laki-laki dan perempuan Nabi. gambar Allah. Nabi, Kalau abang ke-24. Nabi, Roh Kudus itu Nabi, Allah itu sendiri. Jangan kau bilang Roh Kudus itu ibu. Ajaran dari mana itu? Hah? Siapa yang percaya samamu? Oh, jadi kalau Allah Bapa, sebentar. Kalau Allah Bapa boleh, Roh Kudus boleh dipanggil ibu gitu ya. Roh Kudus itu Betul, Allah betul. itu sendiri. Di mana? Di Yohanes 14 ayat 16. Ya. Apa bedanya Diutus Yesus untuk mendampingi dan Bapa dengan Roh menghibur Kudus? orang Kalau percaya. Bapa Itu dengan Roh Kudus Kudus. apa? Roh Kudus yang turun. Jadi masukmu kucing ini diutus ditanya Yesus untuk apa? mendampingi dan menghibur orang percaya. Itu siapa? Ibunya turun gitu. Untuk menghibur orang. Jangan di mute lah. Inilah moderator dibuat si Luga. Jadi nggak bisa komunikasi dengan baik. Betul, searah jatuhnya. Jangan cuman kau yang bisa ngomong, mute aja kerjamu. Ayo diskusi, dijelaskan Pak di mana ayatnya. Perempuan. Karena gini ya, Bang Luga. Mic Bang aja Luga. kau makan itu. Jangan kau Gini. makan micmu. Itu aja dulu. Gini Bang Luga ya, dari yang aku pelajari dari teologi battle ya Bang ya. Sorry ya, bukan melangkahi atau gimana. Bukan melangkahi atau Nabi, gimana. putus sinyalnya. Sinyalnya putus itu. Nggak dengar. Begini Bang, dari pelajaran teologi yang aku pelajari Bang, Roh Kudus itu bentuknya spirit. Oke, jadi spirit itu tidak ada di situ gender. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Ngerti Bang? Itu kau belajar dari mana? Ngerti Bang? Kau belajar Itu kau belajar dari mana? Kalau ting- Loh, abang yang harusnya aku belajar dari bertanyakan, mana abang itu? sekolah dari mana? Saya ini rasul, kucing. Kau kan bukan rasul, makanya kutanya kau belajar dari mana? Jadi abang berani mempertanggungjawabkan Roh Kudus ini cewek di depan gembala Bang? Gembalaku aja ketakutan sama aku, Pendeta Dr. Timotius Hardono. Apa kata kau, Luga? Kau kan pendekar, kau yang bisa libas orang Islam. Kita ikut tuh, kata Pendeta Dr. Timotius Hardono, CK5 Pastor Niko. Jadi Itu berani ketua Anda tim berstatement Roh pengajaran Kudus itu GBI. cewek. Jadi Aduh, berani Anda berstatement panggil Roh dulu Kudus itu cewek. rektor. Panggil rektor kau ke sini biar ku tempeleng rektor kau. Borjong. Ketua, jangan kayak gitu mainmu. Terlalu Iya, jelek. makanya kan Nama- kau bilang berani. Kau panggil rektor kau ke sini. Rektor kau Aku aja. lah lawan. Kau aja ketemu Islam aja ketakutan. Aku lah lawan. Ngapain kau kok? Nggak kenal Nah, aku gini. mau lawan bukan Apa kau. statementmu? Nggak jadi. Apa statementmu? Bilang Roh Kudus itu cewek karena Tuhan menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu statementmu. Jadi Iya, kalau Allah Bapa perempuan itu cowok kan, berarti Pak. Roh Kudus cewek. Sedangkan dibilang di Alkitab Bang, Roh Kudus itu ya roh. Nggak kutanya perempuan. Si Bani. Nah, kembali lagi ke sifat Iya, rohnya. Roh Kudus itu Roh itu roh. bagaimana? Makanya kambing perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu dulu kau jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Jawab. Weh, kucing jawab dulu. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Mute-nya Bang Jero. Bodoh ini. Ini dia yang mute anjir, goblok. Pendeta apaan sih ini? Kamu jawab pertanyaan saya. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Bukan mic-nya ngomong, jawab. Gambar Allah, Ngomong sama kambing emang. gambar Allah. Allah mana yang gambarnya? Oke.
perempuan, kau bilang gambar Allah. Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Kau jawab. Ya Allah. Allah yang mana? Bapa kah, Roh Kudus kah, Putra kah? Anda bisa Jawab. membagi yang tiga itu. Anda bisa membagikan yang tiga itu. Waras nih ya. Ilmu Tritunggalmu, Bang. Ini nggak waras ya namanya. Sumpah, Bang. Lu nggak bisa misah-misahin ini. Lo nggak bisa misah-misahin Coba ini ku Allah tanya sama Bapa, ini Romo. Roh. Lu sedikit-sedikit Yang nge-mute anjir. berbeda, tolol. Lu sedikit-sedikit. Lu Jangan sedikit-sedikit. diturunkan lah Luga. Karena tolol. Penakut kali kau Tolol Luga. masalahnya. Lu yang tolol. Lu yang tolol. Lu tahu di akhir zaman katanya bakalan ada nabi-nabi palsu. Gue fixkan lu salah satunya. Goblok. Palsu. Gue fixkan lu salah satunya. Dasar kau. Apa bang mereka marah-marah ini? Kok ya apa? Orang Islam lebih pintar dari Rohnya tuh kayak ada roh kebencian gitu bang di mereka. Kenapa? Iya, karena mereka inilah yang mewarisi Dajjal di akhir zaman, bukan orang Islam. Orang Islam Oh, itu jangan kan jangan jadi moderator lah si Luganya, jadi nggak fair jadi. Gini bang, kita bukan nggak benci, bisa. kita bukan benci dengan apa yang kita bahas. Kita benci dengan sistem sharingnya ini. Orang di mute, suara Ini loh, dia Bang, nggak jelas. Barusan abang bilang roh itu tidak ada gendernya. Sekarang aku Iya, tanya betul. bang, Apa, Bang? malaikat itu makhluk roh bukan? Betul. Oke, makhluk roh. Malaikat ada gendernya nggak? Malaikat gak ada gendernya, karena mereka berbentuk roh bang. Oke, kalau nanti di Bible ada malaikat perempuan? ada. Oke, Oh bang, itu bahasanya bang. Jadi gini bang, di demonologi mungkin bang Nabi ini juga tahu. Dengar bang, di demonologi itu dipelajari bang sifat-sifat daripada spirit tersebut. Contoh, kita belajar tentang Baal. Dia spiritnya tentang apa? Dia lebih ke feminim kah? Apabila ada sifat feminim di dalam sebuah roh itu, berarti dia dicondongkan atau digambarkan oleh manusia sebagai gender wanita. Oke, Bapak di surga itu laki-laki apa perempuan? Gak ada gendernya bang. Kan ada dia itu. Dia seperti Yesus yang lebih tua. Rambutnya putih seperti bulu domba. Jadi kalau rambutnya panjang harus cewek atau harus cowok? Kan ada lah kalau dia perempuan ya ibu lah bukan bapak namanya. Kalau di King James kan jelas kalau bahasa Inggris he, Tuhan itu selalu merujuk kepada he, Bapak itu. Nah, tuh, laki-laki. Nah, berarti Roh Kudus she ya? Kalau Roh Kudus feminim. Kalau mau belajar ya? morfologi, kamu kan pakai demonologi, tadi aku pakai morfologi, ilmu bahasa Ibrani. Oh, ilmu bahasa. Ruah ya, Ruah. di dalam bahasa Ibrani itu gendernya feminim. Cek aja coba dibuka. Di Iya, dalam- betul bang. Hmm. Betul bang. Betul. Tapi apakah gender Roh Kudus itu cewek? Hanya luga. Enggak, Bang Yosef nih. Bang Yosef. Luga, ke Luga nanyanya kayak gitu. Bang Yosef ini cuma menjelaskan Roh Kudus itu feminim. Ya, secara bahasa. Betul. Kalau Cowok bahasa, pun ada kok. bahasanya aja. Ya. Bahasa, cara bahasa betul. Cowok juga ada kok yang feminim bang. Mana ada cowok feminim, bencong namanya tuh feminim. Bah. Aduh, gimana sih ya kamu? Aduh. Makanya saya bilang tadi, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Apa sih nanya apa sih? Gambar siapa? Kau makan Putus-putus bang, suara lu bang. Putus-putus, Bang. Perempuan. Gini Jero. Gini Jero. Gimana, Sekarang gimana, aku Bang? nanya kamu. Ya. Yesus itu laki-laki apa perempuan? Yesus laki-laki. Oke, sekarang dia di surga roh atau masih daging? Roh. Dia laki-laki apa perempuan di surga ini? Gimana? Dia di surga masih laki-laki apa udah jadi perempuan? Udah roh. Surga masih laki-laki apa udah? Iya, tapi dia masih laki-laki apa udah jadi perempuan sekarang di ini surga? laki-laki. Bang, roh itu nggak ada gendernya bang. Berarti Yesus gak ada gender ya kau kira di surga ini? Bang, Oh, bang, bedakan manusia dengan roh. Simo. Iya, kan kesel kan pakai daging tolong lagi.
kan dia naik hidup, ngerti nggak? Nah ketika Yesus naik ke surga hidup jadi cewek. Nggak beli kuotamu juga, beli kuotamu. Nabi nggak ada kuota. Beli kuotamu bang. Nabi nggak ada kuota. Coba bayar ejekanmu. Lanjut Bang Jero. Ini nih. Gimana bang? Yesus yang di surga ini, sekarang ini ya, dia laki-laki apa perempuan? Sekarang ini ya, dia laki-laki apa perempuan? Roh bang. Aku udah jawab bang. Bukan hanya rohnya, dia laki-laki apa perempuan di surga? Roh bang. Laki-laki apa perempuan? Iya. Nggak berani jawab dia. Masih brewok nggak itu? Roh. Di surga? Karena gini bang. Gini bang. Kambing. Tidak ada di sorga brewok itu di sorga. kedagingan bang. Di Alkitab ditulis tidak ada kedagingan di dalam sorga. Tidak ada. Yesus itu. Oke, besok kamu di surga itu jadi laki-laki apa jadi perempuan? Jadi roh. Jadi bencong. Loh Mesti tai. Monyet. kan? Dengar ya, hei nabi palsu adalah yang dikatakan Kamu sebagai di sorga. saksi-saksi Yang palsu. ditulis. Anda ini nih. Sebentar Anda dulu. bakalan Iya, masalah kau baptis saksi orang palsu. adu Kau sayang jawab kali dulu bang, adu pertanyaan. Tuhan. Borjong. Kamu kan ditanya, Yesus itu ketika di sorga cowok apa cewek? Jawab. Kambing. Kau nge-mute. Oh ya, aku mau jawab. Dengar ya, bro. Jadi cowok apa aja? Tuhan cowok apa Yesus cewek? naik ke Itu surga itu sudah bentuk roh, kawan. Tidak ada Yang gender saya di tanya. sana. Oh jadi Jadi titiknya maksudmu hilang. Kambing. Kenapa? Titiknya Yesus hilang titiknya. Si Hilang apa? Bang ini. Titik Yesus hilang. Kalian pakai statement apa sih hidup di sorga? Gini bro, Kan kau bilang kalian pakai jadi statement roh, apa sih hidup di sorga bro? Jadi titik Yesus, brewoknya Yesus sudah hilang karena kan ciri-ciri laki-laki kan brewok, kumis. Jadi hilang kumisnya gitu. Si kawan, dengar ya juga. Ini buat semuanya ya. Ini kalian dengar ya. Secara Kristen, tubuh manusia Kristen, secara kita, Dia terdiri dari tiga. Anda jangan sedikit-sedikit. Kalau mau debat, Anda jangan menutup mikrofon orang. Masalahnya kenapa kau bilang Nabi brewok? palsu, dengar ya. Kita ini brewok. tubuh, jiwa, dan roh. Iya, Dengar brewok ya. Yesus nggak ada lagi ketika di sorga. Kucing, brewoknya, rambutnya masih ada nggak? Ini abangku, dengar kita ini Makanya tubuh, jiwa, kamu dan udah roh pernah ke yang sorga, mati. tolol. Monyet, Lu kamu yang udah pernah tolol, ke sorga nabi belum? palsu lu, nabi palsu. Lu bilang Roh Kudus Kamu cewek, udah pernah ke goblok. sorga belum? Anjing. Ini loh ya, Jero. Ngajarin Orang-orang Kristen yang bilang mimpi melihat Yesus, dia melihat laki-laki apa melihat cuma buntelan cahaya gitu? Cowok. Kalau kurang ngajar ini buntelan. Nah, gini ya, Bang Romo, tadi kan kata dia waktu Yesus bangkit itu cuma rohnya doang. Buktinya bisa tuh makan ikan terus tangannya dicolok sama siapa? Muridnya Ngerti tuh. istilah Iya. tubuh kemuliaan nggak bang? Tapi Ngerti Kemuliaannya berbentuk istilah apa? tubuh kemuliaan? Berbentuk apa? Ya, tubuh kemuliaannya berbentuk apa? Bentuk roh bang, bentuk roh itu lu tahu nggak sih? laki-laki. Anjing. bentuk laki-laki. Bentuk Abangku, roh, Pak. dengar ya bang. Ini Kalau nggak abang pernah memang, ke sorga nggak? kalau abang memang Kau seorang pernah- yang Kalau kau diutus, nggak pernah ke sorga, kau jangan ngomong setan. ya kau pernah emang bang? Kau pernah? Naik mobil apa ke situ bang? Dibawa Roh Kudus. Dibawa Roh Kudus. Roh Kudus cewek bang? Iya, kami udah ngeliat. Iya, abang lihat. Apanya abang lihat? Cewek cantik, rambutnya, payudaranya ada semua. Cewek cantik. Bang, Lucifer Iya. cantik juga loh bang. Lucifer itu cowok tolol, aduh. Aduh. Potong Nggak atau tahu dia juga. Nggak lulus kau demonologi Goblok, kawan. goblok. Nggak lulus. Jero, kamu tahu nggak? Mikael itu laki-laki, tahu nggak? Digambarkan sifatnya laki-laki bang. Salah, patungnya pun laki-laki. Gereja itu mematungkan dia laki-laki dan namanya Santa, bukan Santo. Digambarkan bang. Santo, Kalau dia aslinya Santo. bang. Kalau Kalau aslinya enggak perempuan bang. Santa, kalau laki-laki Santo, dia Santo Mikael. Aduh. Aduh. Mau cerdas Jadi ngomong, cerdas intinya ngomong. kalau menurut saya yang pertama tidak ada hubungan antara yang mati dengan yang udah di sorga, yang udah di bumi sama yang di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam Nggak ada bentuk hubungan. roh, Jangan sekolah di dalam teologi ya, bentuk roh, tambah tolol kau. di dalam bentuk, iya bang, makasih. Di dalam bentuk roh tidak ada istilah gender. Ayatnya di Yang mana? bilang nggak ada Di gender dalam Yesus itu bentuk apa? roh tidak ada istilah gender. Di Itu dalam artinya kitab orang. suci juga nggak ada kata surga. Di dalam kitab suci juga nggak ada. Kenapa? Di dalam tanah tidak ada kata surga. Tanah aja kan bang. Abang udah baca yang lain belum? Tanah aja. Tanah kan kita para nabi-nabi Israel, nabi-nabi yang lebih hebat. Iya, tapi kan setelah itu kan tanah itu dikembangkan lagi kan? Siapa yang ngembangin? Tidak ada pernah nabi-nabi Israel di tentang mati semua Lukas kan. Makanya masalahnya nggak ada kata surga di dalam, nggak ada kata surga di dalam kitab para nabi-nabi Israel. Musa tidak pernah Dikembangin menyebutkan nabi Israel. Musa tidak kayak kisah Harry Potter aja dikembangin. Kau pikir Alkitab gak dikembangin? Indonesia sempak. Dikembangin. Lah? Dikembangkan secara bahasa bang. Jangan bilang enggak. Ada yang berani lawan itu? Dikembangin tuh berarti dikarang maksudmu? Bukan. Maksudmu? Bukan di karang abangku. Kau ini rakyat atau nabi? surga. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Syamaim, kalau bahasa Yunani Uranon, nggak ada kata surga. Jadi kalian fix disebut ahli-ahli Taurat. berkata kalau Roh Kudus itu cewek ya? Gini Zero, pada saat Ya, Yesus itu iyalah, bangkit, habis disalib ya, dia habis disalib dia mati 3 hari bangkit itu tubuhnya itu tubuh apa? Apa masih tubuh manusia apa tubuh Yang namanya makan tubuh ikan, kemuliaan? namanya makan ikan. Jadi gini bang, kalau roh itu bisa lapar gak? Betul. Bisa. Bisa. Buktinya di surga ada buah-buahan. Apa? Buktinya di surga ada buah. Iya. Itu bang, itu menafsirkan tentang kehausan, kepuasan. Kamu ngarang-ngarang, tertulisnya begitu. Tertulisnya begitu kamu malah. Di surga nggak ada kelaparan, nggak ada kehausan bang. Sehat. Nanti perkawinan anak domba, bapak sama umatnya kawin. Apa sih? Aduh. Nanti tidurlah kau, ucok kau tidurlah. Nanti bisa gila kau. Turunlah. Aduh, Bang. Kau nanti mati pula kau di sini. Aduh. Jadi ada ya bang ya. Ya semoga saranku ya. Perempuan Semoga lah. itu gambar Enggak. Allah. Berarti ada Allah yang gambarnya perempuan. Segampang itu. Tapi kau memang udah Gini ya, Lucifer Bangku. yang masuk kepala kau. Oke, gini ya bangku ya. Allah itu digambarkan sebagai 3 karakter, tapi tidak bisa dipisahkan. Oke. Itu anak Memang TK iya, juga tahu, nggak usah lu ceritain. Sejak TK kita Lu udah dengar tahu dulu itu. botak. Jangan Lu dengar dulu. Jangan lu ceritain. Jangan lu denger ceritain dulu. apa yang kita udah tahu, goblok. Lu denger dulu. Udah lu tidur kau tidur. Betul. Udah di sini. Yesus itu dengan genderless. Udah ada isinya. Gitu aja dikasih tahu nggak ngerti gobloknya kelewatan. Botak, gendut, hitam, hidup lagi. Lu denger dulu, lu jangan asal Aduh, si monyet orang ganteng begituin. Udah turun kau tidur. No. Tidurlah. Goblok. Udah dijelasin nggak ngerti, mending mati aja lah, bunuh diri. Ada apa Malam, ngangkat aku marshmallow. bisa-bisanya dia bilang gitu. Luga, Datang Duga. lagi nih. nabi palsu. Oi, nabi palsu. Hah? Nabi palsu. Bisanya kau nurunin aja kau nabi palsu. Sih, Hah? Dajjal. Kenapa kau takut kau? Bukannya takut lu kelewat tolol. Malu-maluin kau. Kau ada Rolls Royce di surga. Luga. Kau kebanyakan makan apa kau Luga? Hah? Apa yang kau makan? Inilah hal yang Jangan kau paling makan lucu, ya. cengkol itu. Cengkol kau makan nih. Terimalah kenyataan itu Udah Nabi. diam kau Yosef, diam kau Yosef. Kristen. Jangan Nabi sama itu aku. Kristen. Kau diam. Iya. Woi Luga.
tobat kau Luga. Masa di surga Rolls Kau udah Royce nggak menghujat boleh Tuhan ada? kau Luga. Giliran Delman boleh ada, di Rolls Royce nggak Tobat kau boleh ada. Enak tobat. banget kalau Hanya itu aja kau bisa kau. Miut orang kau, turunin kata orang. Bapak, di bumi kau naik Rolls Royce, awak pun nggak bisa Masuk kau suruh masuk naik Rolls Royce kata Tuhan. masukmu. Bapak Masa itu disuruh? menciptakan kau menurut gambarnya. Jelek kan lah Bapak kayak mukamu. Mukamu tuh lihat tuh mukamu. Lihat dulu Gambar mukamu, itu berkaca dulu kau, sebentar berkaca. dulu. Udah jelek kau, penghujat lagi kau. Aduh, kayak ganteng aja si tolol ini, si geblek. Ganteng apa? Bodat. Sok ganteng lagi di depan Rasul, kau kuinjak pala kau. Kalau di hadapan Rasul nggak boleh ada yang ngaku ganteng. Si monyet ini. Ini lagi si kucing ini. Kenapa kau naik? Kalian yang Orang udah mau tidur. Mending gua aja ngomong si Mas Melo. Halo, apa kabar? Selamat malam Mas Melo. Gimana dunia persilatan ini? Walaupun kau masih sesat, tapi kita masih Ini siapa lagi sih? Si Iya, kucing Bang ini. Luga, Wih, halo. kucing bukannya kok. Iya. Lama nggak ketemu, apa kabar Ini. Abang? Iya, jadi aku kan bawa banyak ngajak teman ke Sumatera. Jadi kami perjalanan darat, jadi cukup lama. Jadi di darat juga kan sinyal juga kacau gitu kan. Ya udah hampir 2 minggu lah. Terus di sini pun sinyal juga harus cari tempat yang bagus. Jadi baru bisa agak normal sedikit. Iya ya, jadi susah online ya Bang ya? Iya. Jaringannya nggak bagus. Iya, nggak apa-apa lah. Yang Pasang penting wifi masih dulu, sehat-sehat nanti Bang baru. Luga. Oh masih sehat, saya masih semangat menyiksa para dajjal. Mana Bang Zero? Udah paham belum? Coba lawan si Romo aja deh. Jero lu lawan si Romo dulu Gi. Ini gue Bang Zero jangan malu-maluin lah. Ini ada Nabi Luga, ada Bang Yosep, Ada Gimana, cewek Bang? cantik pada Ada Bang semangat Romo. semua nih si lontong ini. Coba Iya, ada lu dua mute dulu deh. cantik juga. Lu mute dulu deh si Bang Zero. Luga ini. Mana tadi? Ya gitu Bang Zero. Kenapa, Bang? Yesus kan laki-laki ya. Iya, Bang. Dia bangkit dengan tubuh kemanusiaan, benar? Atau Tubuh kemuliaan, Bang. Udah jadi tubuh kemuliaan, Bang. Oke, udah jadi tubuh kemuliaan. Makanya bisa naik ke surga. Tubuhnya dibawa ke surga kan? Tubuh yang dia Iya. bangkit nih. Iya. Nah, dia di surga sekarang Berarti laki-laki apa cowok perempuan? dong. Luga tolonglah. Lagi. Kalau memang Anda dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus itu tertib. Roh Kudus itu tertib. Tertib pala kau tergantung. Iya, gimana Bang? Jadi Yesus sekarang di surga itu laki-laki apa perempuan? Harus Bang Zero ini harus didoain dengan semburan ini nanti. Pakai pemadam ya, Bang. Iya, semburan ini ditumpang kaki. Udah, Bang. Aku tadi Abang bilang sama Romo, kita lagi ngobrol. Abang ikut-ikutan lagi. Ngobrol tapi yang benar. Jangan salah-salah ngomong kau, cepetan. Tadi kan Abang bilang tubuh kemuliaan itu kan yang setelah bangkit itu kan itu tubuh yang setelah bangkit kan dia naik ke surga nih. Ya. Nah, itu posisinya sekarang dia di surga ini laki-laki apa perempuan? Sudah dalam bentuk roh, Bang. Gini, Bang. Kalau sudah dalam bentuk roh, Bang. Dalam bentuk roh, itu sudah bisa menjadi bentuk apapun. Contoh, Roh Kudus datang bentuk api kepada murid-murid Yesus. Contoh, ketika Yesus dibaptis, datangnya dalam bentuk merpati. Itu dong roh. Zero. Sekarang sama kamu Zero. Ada nggak? Bentar Om Zero.
itu kok ada pernyataan kan kalau Tuhan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Masa yang duduk di sebelah kanannya itu berarti roh gitu? Why not, Kak? Emang roh nggak bisa duduk? Tulisannya jelas loh, anak yang muda. Sekarang pertanyaan gue gini, kayak emang roh nggak bisa duduk? Lah Mana bisa angin Dia punya kaki nggak? roh. Nah tuh, dia mau Kenapa? duduk kan harus punya pantat. Kan duduk kan punya pantat juga. Dia bagaimana duduknya kalau dia roh? Emang roh nggak Kau bisa bedakan- menyerupai manusia? Roh itu ada Makanya manusia kau bilang. Nah, Di surga udah jadi roh. Kok sekarang jadi menyerupai manusia yang benar gimana? Kak, roh itu bisa berubah jadi apa aja kali, Kak? kudus itu. Jadi api bisa, jadi merpati bisa, jadi manusia bisa. Berarti Roh Kudus bisa jadi Artinya di perempuan. surga dia jadi apa? Kak, bahkan ada istilah dalam beberapa pendeta memakai kayak Tuhan Yesus datang dalam rupa misalnya ada yang dalam rupa orang tuanya. Kok orang tuh? Dalam orang tuanya. Iya, emang orangnya. Makanya aku bilang bang, Anjing. Bang Luga, alami lagi Ini Bang bang. Zero ini mimpi ini apa ini? Gini loh Abang Zero gini ya. Kalau ada orang nih, misalnya ada orang nih, dia bilang mimpi, aku mimpi ketemu sendal jepit, tapi aku yakin sendal jepit itu Yesus. Bisa nggak? Gini ya, Bang. Jangan ngomong kayak gitu. Tubuh kemuliaannya dihilangkan lagi, berarti kalau hanya rohnya lagi dipertegas dulu apa tubuh kemuliaan ini. Tubuh kemuliaan ini dia bisa membawa tubuhnya yang di bumi, yang di dunia naik ke surga, Bang. Yang di dunia karena manusia yang di bumi ini terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Yang naik ke surga itu roh. Kamu tahu nggak kenapa dia Zero, bawa umur bentuk kau tubuh berapa seperti itu ke surga? Itu untuk ngasih tahu kamu di surga tuh bentuknya kayak gini loh, gitu loh. Jadi berarti kalau abang mati juga langsung naik ke surga dong? Mayatnya nggak dikubur berarti? Roh kan nanti kan kalau mayat kan nih, kamu mayat tuh menjadi tanah, menjadi debu. Betul. Jiwa Tubuh. berbentuk juga. Jiwa berbentuk. Emang kamu kenapa bunderan gitu jiwa? Iya bang, jiwa berbentuk ya bang. Atau kayak angin, Bisa mungkin nggak kayak angin mungkin nih Zero ini. Tuhannya Betul, kayak Bang. angin nih. Betul bang, bisa menyerupai Ya, apapun. sekarang gue tanya ya, Allah Bapa punya wajah nggak? Nggak ada yang bisa lihat. Nggak, gue tanya Nggak bisa punya lihat nggak? benar. Tolol jawab. Nggak ada yang bisa Punya lihat. nggak? Nggak ada yang tahu itu. Bukan itu yang gue tanya. Terus, Punya nggak Allah Bapa itu wajah? abang pernah Punya lihat? nggak? Abang pernah lihat? Bukan masalah pernah apa nggak, punya apa nggak itu. Ah, si tolol ini tempeleng lebih birkongan. Gini bos, lu nanya, lu berarti udah tahu jawabannya. Menurut lu apa? Gue kan nanya nih, menurut Alkitab Allah Bapa itu punya wajah nggak? Wajahnya itu bang, saking besarnya kemuliaannya, nggak ada yang bisa lihat bang. Nggak punya nggak? Punya kan? Itu yang gue tanya. Punya kan? Ada. Tapi nggak ada yang bisa lihat dan nggak ada yang bisa mendeskripsikan. Bukan itu yang gue tanya, tolol gue pecahkan nanti handphone ini ditanya jawabnya apapun. Bang, Gue bang. bantingin. Dia Yang gua dia tanya udah punya jawab apa Bang nggak? Luga. Katanya Dia bilang sekolah punya. teologi ya. Kita kembali ke Berarti Roh kalau Kudus. punya wajah, berarti kalau punya wajah, berarti punya tangan. Punya nggak mungkin wajahnya doang kan? Pasti ada tangannya dong. Nah sekarang gue tanya, Roh Kudus punya wajah nggak? Sempak. Bang, gini bang ya. Bang, kita kembali dulu ke Roh Kudus cewek ini. Aku sumpah ini menggelitik. Ini menggelitik. Kembali lagi ke neraka sono. Gini loh Zero. Bapak di surga tuh punya kaki nggak? Punya seperti tembaga. Nah, udah mulai ngerti nih Bang Luga, silakan. Puji Tuhan. Terus kalau Roh Kudus punya kaki,
Jadi Roh Kudus, Iya enggak, Cok? jadi Roh Kudus punya tangan, Bang? Kaki enggak? Hah? Wah, Jero nih parah. Kamu, Tunggu, Bang. Jero, Tunggu, kamu Bang. ini orangnya Bang, rasis kamu. Bukan, gini, Giliran aku Bapak nanya, kamu aku bilang nanya. punya Ini aku kaki. bertanya. Yesus punya kaki, dan Roh Kudus nggak punya. Kamu bilang kasihan lah dia nggak punya sendiri. Enggak. Jadi sekarang aku nanya, Bang. Roh Kudus punya tangan? Punya lah. Punya tangan Roh Kudus. Jadi waktu dia dalam bentuk merpati itu di mana tangannya, Bang? Ada, Bang, lihat. Merpati itu dia penampakan Roh Kudus dalam bentuk simbol. Itu bukan dia sendiri, itu simbolnya aja. Jadi ada, Bang, lihat tangannya situ. Beberapa, nah, sebentar. Dia kan tidak menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Betul. Dia masih merahasiakan. Ya kan? Makanya kan firman Tuhan itu sebenarnya itu untuk dicari, sama seperti kita mencari berlian atau emas, digali. Jadi apa dasarnya Abang bilang Roh Kudus itu cewek? Kan bilang tadi, perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Betul? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Kalau perempuan itu adalah gambarnya Allah, berarti Allah yang perempuan ini gambarnya, berarti Allah itu ada dong gambar yang perempuan. Betul? Ada, lebih ke sifat, karakter. Tahu. Kan kalau gambar Dengar, itu kan Bang. bukan sifat, tolol. Gambar itu bukan sifat, yang digambar itu fisik. Emang Ketika Abang bisa saya menggambarkan Roh Kudus? ingin berkenal, Sifat itu rupa, Jero. Sifat itu rupa. Kalau Sifat gambar, itu rupa? kalau gambar, kan iya, kan gambar dan rupa. Oke ya. Kalau misalnya kamu bilang sifat itu gambar, rupa itu apa? Gambar itu yang rupa, Bang. Sifat itu udah lebih ke karakter, Bang. Aduh. Ya sudah, kalau begitu ya, berarti kan ada Iya, rupanya. betul, Oke lah, betul, kau betul. anggap itu ada rupanya nggak? ada nggak rupanya? Iya, Ada nggak Roh Kudus rupanya? rupa Roh Kudus. Gambar Roh Kudus dan rupa belum- kita. Kan rupa kita. Roh Kudus itu tidak dapat dirupakan dengan Alah, apapun, kita. Bang. Dia hanya bisa Ya dirasakan. udah, kau hapus saja itu ayatnya. Kau hapus kalau kau nggak mau. Gambar dan rupa kita itu kan termasuk Bapa dan Roh Kudus, karena itu Allah. Gambar dan rupa Allah, berarti Allah itu punya rupa. Kalau Roh Kudus adalah Allah, berarti Roh Kudus juga punya rupa. Gembel, ngerti? Nggak ngerti juga. Masukkanlah kau kandang babi. Aduh, Jero. Emang dia Ilmu cocokologi kau, Bang. Roh Kudus cewek, anjir. Thank you. Cocokologi. Di-mute aja, Bang. Lanjut kayak yang tadi, kayak yang Abang lakuin tadi. Gini loh, Abang mute, Yesus- Abang kick, silakan. Yesus punya bentuk, kamu mau, oke. Bapak punya bentuk, oke, punya Ya. kaki. Nah, giliran Roh Kudus, dibilang nggak punya, kan kamu pilih kasih namanya. jalan sehat. Bang. Oh, Bang. Jadi Gini, gini, Bang, gini, ya. teman-teman. Gini Sifat teman-teman. dari Bentar, Allah, bentar, ya. Bapa, Jero, Anak Jero, dan Roh Jero. Kudus itu berbeda-beda, Bang. Karakternya berbeda, Bang. Bentuknya, Beda itu kan mama Bentuknya bapak gimana? anak. Beda itu kan mama bapak anak. bentuknya gimana? Bentuk apa sih? Yang satu, bentuk Allah Bapa seperti apa? Bentuk Allah Bapa sesuai dengan Alkitab itu wajahnya bersinar, kakinya seperti tembaga. Pinter. Oke, betul. Cowok apa cewek? Gak ada Bapak yang itu bilang cowok apa cewek? gak ada yang bilang itu cewek atau cowok. Yang ada menggambarkan rusak dia adalah lagi. Bapa. Dengar dulu. Error lagi dia. Lu jangan kayak Salamu gitu, lagi. Romo. Dengar, Romo. Yang ada Bapa itu Allah Bapa digambarkan dan sebagai Dewa. Bapa. Oke. Dia cowok apa cewek? Bapak pasti cowok. Oke, kalau Bapak pasti cowok, Bapak Pinter nih. bisa hamil nggak? Hah? Bapak bisa hamil nggak? Ini mau kemana lagi sih lu? Lo kan kamu bilang Bapak tuh cowok, cowok tuh bisa hamil nggak? Enggak. Oke, betul, udah mulai pintar. Oke, seorang laki-laki butuh perempuan nggak? Gimana? Butuh nggak? Apa? Seorang laki-laki itu butuh wanita nggak? Seorang Butuh. laki-laki butuh wanita nggak?
Tergantung sih. Ada yang nggak butuh juga. Allah Bapa yang kutanya. Oh, nggak butuh. Nggak butuh. Ya. Terus kenapa Allah Bapa pakai kuasanya Roh Kudus? Hah? Kan Bapak itu bikin mujizat pakai kuasa Roh Kudus, kenapa dipakai terus kuasa Roh Kudus itu? Berarti dia butuh dong Roh Kudus. Bang, lu sesat deh. Jelas-jelas manusia itu diciptakan dengan firman loh, Bang. Lalu Iya, berfirmanlah Allah. Nah, di mananya? Yesus mengusir setan kuasa. Di mananya? Di mananya? Tunggu dulu. Enggak, abang udah blunder ini. Serius. Jadi Bapak butuh. Itu kan manusia. Kalau anak Allah itu apa diciptakan seperti manusia? Allah itu diciptakan seperti manusia. Sebentar dulu, jangan ke situ dulu. Bapak ini mengusir setan, membuat Bapak mengusir setan. Tunggu, perbaiki dulu. Anda nabi. Bapak mengusir setan. Perbaiki dulu itu. Perbaiki dulu itu. Kuasa siapa? Perbaiki dulu itu. Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh. Nah, siapa yang dipakai kuasanya? Dengan kuasa Bapak. Kuasa siapa? Kuasa Bapak, Allah Bapak. Salah. Jadi? Kucing emang ini. Jadi apa? Yesus itu mengusir setan tuh pakai kuasa Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Roh Kudus kan, kucing. Cocokologi kok kawan. Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah. Jadi fungsi Roh Kudus itu ngapain kalau Bapak yang bikin mujizat kuasa dia sendiri? Aduh, si tolol ini. Aduh, cocokologi kau, Cis. Cocokologi kau. Nabi apa kayak kau? Cocokologi. Cocokologi lagi. Jadi 24 orang itu abang salah satunya ya. Besar kursinya, Bang. Betul. Bang Luga yang sabar ya Bang Luga ya, jangan didoain gak yang enggak nanti kayak yang lain-lain. Yang enggak nanti kayak yang lain-lain. Ya tapi di atas semuanya itu aku mau bilang happy Sunday lah buat kita semuanya. Apapun pandangan kalian tentang Roh Kudus itu bentuknya, aku pikir Tuhan punya prinsipnya masing-masing buat menerapkan ke diri kita masing-masing. Sebentar Jero, aku mau nanya kamu Jero. Allah itu ada berapa? Satu. Si tahu dia Bang Luga ada berapa Allah? Allah itu ada 3. Apa, Firman dan Roh Kudus. Goblok emang. Iya Bang, udah beda kita Bang, udah beda kita. Kalau Abang bilang Allah itu 3, udah beda kita. Ya memang beda lah. Kalau kau kan ajaran Tertullianus, ajaran Katolik. Oneness dia katanya, Allahnya satu, oneness dia Bang Luga. Kau oneness ya? Zero, kamu ketawain Nabi Kristen. Enggak Kak, di Kristen juga ada dibilang Kak, di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Jadi masalahnya, sebentar dulu ya. Kau bergereja di mana emang rupanya? Gue tanya sama kau. Kau bergereja di mana? Kau bergereja di mana? STTI aku Bang. Iya, penggembalaan di Bethel Bang. Di mana? Di mana? Bethel di mana? Kalimantan, Papua atau Sulawesi? Kenapa Bang? Di mana kau? Kenapa Bang? Kau di mana STT-nya? Oh, aku ngambilnya di suatu kota di Sumatera. Aku nggak bisa kasih tahu spesifiknya lah. Oh, pendeta-pendeta di Jakarta aja nggak berani negur gua karena ketakutan. Saya kan sudah berdebat dengan rektor, dosen dari STTI Jakarta Selatan, Rempoa. Jago kali ya Bang. Tempeleng ya. Kurang-kurangi salim itu. Iya. Itu apanya dosen gini Bang, rektornya. Bang, abang percuma Bang. Abang mau flexing dengan abang juara debat kayak abang ini kayak abang itu kayak itu bakal percuma buat kalau gua wajar, gua terkenal. Iya lu terkenal, itu yang kasih koin nama lu baru 110, lu seterkenal itu memang gua setuju dengan itu. Sebentar dulu, gua ini ya. Gua ini sudah 1000 kali di ban orang, biar lo tahu. Kalau gua nggak di ban, follower gua udah 15 juta, biar lo tahu, tolol. Kan? Kenapa gua di ban terus? Karena gua nggak bisa dilawan. Wow.
Kolor kau. Abangku, Yang debat abangku. sama Si Ustadz Jero, Moko Ginta siapa? Jero belum pernah masuk TV. Saya udah Bang Luga udah masuk saya TV udah nih. 9 kali Udah masuk TV nih. saya udah 9 kali debat dengan Ustadz Moko Ginta. Jum aja ketemu gua tuh hormat sama gua. Donditan juga hormat sama gua. Biar Aku juga hormat sama bang. Hormat. Krek. Nah, kalau lu siapa coba? Oh, Pendeta gue masih iya, siswa tapi bang. nggak terkenal. Nah, apalagi lu masih siswa, masih Iya, Bang. tai lu, Iya, bang. Masih apa bang? Masih apa bang? tai, Masih apa bang? Masih apa bang? masih tai kucing. Masih apa? Masih apa? Ngomong sekali lagi, aduh si monyet ini. Masih apa? Diam. Kau diam dulu, kucing. Tulang kau. Bang Luga coba Itulah dijelaskan lagi Bang Luga. itulah Kenapa karakter seorang nabi. Itulah karakter kenapa seorang Allah ada nabi, 3 Bang kawan-kawan. Luga? Coba Itulah dijelaskan dulu kenapa karakter Allah ada seorang 3. nabi. Biar kalian lihat. Besi menajamkan besi, ketua. Kucing orang lagi ngomong. Besi menajamkan besi, ketua. Ini Kalau Anda nggak sinestresis. siap ditajamkan, berarti Anda palsu. Kau bukannya Pemain lah najam. si Kus Mau aja nih. presiden takut sama kau debat. Iya. Kau palsu. Kau diam dulu, kolor. Kolor kau diam dulu. Makanya kau udah bagus. Silakan Chris, apa yang mau kau sampaikan? Ini Nabi Luga yang terkenal itu ya? Betul. Waduh. Kehormatan yang luar biasa ini bisa ngobrol sama Nabi Luga. Nabi Luga, kira-kira kiamatnya Ya. kapan ya jadinya? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Kira-kira 2033, 2035. Aduh, sekarang kok Bang 40 Nabinya ya, Kristen mantap. Kira-kira ya. Saya nggak bisa ngomong waktu dan tanggalnya, tapi rapture itu sekitar 2033, berarti sekitar 8 tahun lagi. Aduh, umur 4 tahun dulu, umur 48 aku dong. 2033 ya bang. Lanjut bang. Nabi Ya, Luga kau diam ini ikut dulu, Tritunggal nanti apa ikut turunkan kau. Oneness? Saya titanium, di atasnya tunggal. Jadi oneness paling hina, setelah oneness ada tritunggal, baru di atas titanium. Kalau oneness ibarat kata tuh udah sampah lah. Mau diapa? Udah nggak bisa didaur ulang. Kayak casing HP ya, Titanium. Ya Titanium ini versi Tritunggal yang nggak bisa dibantah. Titanium ini. Betul. Contohnya si muncung satu ini aja kulibas tadi sampai nggak bergerak giginya, sampai patah-patah. Ibu Noah nabi juga nggak sih bang? Jawab dulu bang. Siapa tuh Ibu Noah? Itu yang prediksinya juga kiamat bang. Tahun 2026. Oh kalau itu kan dia Itu palsu ya, menentukan itu ya? tanggal. Aku kan tidak palsu. Karena di Alkitab Aku kan jelas tidak menentukan ditulis bang. tanggal. Yang tahu cuma Bapa bang. Cuma Bapa yang tahu itu bang. Iya kak. Iya tapi kan kita juga kan harus tahu juga prediksinya. Jangan kayak si Anditan 5.000 tahun lagi. Dia datang seperti pencuri ya bangku. Iya, Dia datang kapan seperti kira-kira, pencuri. Kak? Iya, Jadi kapan? pencuri nggak dikasih tahu bang. Yuk. 2033 ya bang. Beda lah. Kamu sama 24 tua-tua beda. Ini Luga 24 tua-tua ini. Begini. Dia tahu ya. Tuhan kan bilang kedatanganku akan didirikan bait suci, yaitu bait suci ketiga. Sekarang bait suci ketiga sudah didirikan. Berarti kan nubuatan itu sudah digenapi. Baru setelah bait suci ketiga masuk kita di Wahyu 6 dikatakan akan ada perang membunuh seperempat penduduk bumi. Berarti akan ada perang penduduk menghancurkan 2M. Itu akan terjadi di perang dunia ketiga. Nah, perang dunia keempat itu 3 miliar yang akan mati. Baru dikatakan akan ada pemaksaan tanda binatang di Wahyu pasal 16. Setelah Wahyu pasal 16 itu akan masuk Wahyu pasal 18 perjamuan nikah anak domba, itu rapture. Berarti Tapi ini bang, dari urutan Satan aja bilang orang bait suci ketiga aja nggak jadi didirikan. Dibatal katanya bang. Kita udah ngomong apabila Ini lari pemborongnya. Ini Santa Claus ini bang. Satan Claus. Abang baca komen lah. Dia kan harus
tapi bukan omongan orang. Dan memang terjadi, contoh akan ada pemaksaan microchip, pemaksaan vaksin. Kemarin kau udah divaksin belum kemarin kucing? Vaksin bang. Kemarin tuh Iya bang. vaksin itu ada tangannya apa lagi. Jadi itu penanaman chip ya bang, vaksin itu ya bang. Jadi itu penanaman. Nah, chip vaksin ya. Nobot itu jadi kalau kamu lari Tes, ada suara nggak nih? itu nih mobil biar lo. Itu penanaman chip itu vaksin ya bang? Enggak, aku serius nanya ini bang. Tes. Lu aja tapi bang, ternyata di sini itu kamu udah kali kamu ya ampun sama Tuhan supaya dikuduskan sama Tuhan itu. Chip itu vaksin ya bang. Vaksin itu bagian dari chip. Vaksin itu bagian dari chip. Jadi bagian dari chip. Berarti kayak setengah chipnya ditanam dulu dalam bentuk vaksin, setengah lagi nanti gitu bang. Apa gimana bang? Karena setahu gimana bang? Lanjut bang Brahma. Ya saya pelajari konsep Tritunggal Titanium ini kok kayaknya agak sesat ini Luga. Gimana tuh? Datang lagi. Sesatnya di mana? Jadi begini Luga, King of King, Raja segala raja itu Yesus. Jadi itu saya tanya di surga ada berapa tahta? Di surga ada berapa tahta? Emang lo pengen tahu? Lo sebagai manusia berdosa pengen tahu semuanya? Ada 3 bang. Ntar dulu. Bang Luga nggak tahu itu. Bang Luga nggak tahu itu bang. Palsu itu. Bang Luga nggak tahu itu bang. Enggak, ini saya mau tanya sama Luga. Yang tertulis itu memang yang tertulis sekarang gini, kita kan ngikutin apa yang tertulis. Yang tertulis adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, tidak ada dikatakan yang lain-lain. Ada api 7 obor, itulah roh Allah. Itu aja yang tertulis. Lo nanya apa yang nggak tertulis ya lo namanya kurang kerjaan. Oh berarti ada 2 tahta. Cuma itu doang bantahan. Enggak. Ini aku belajar dulu nih sama konsep Titanium nih. Berarti ada 2 tahta. Di sebelah kanan dan sebelah kiri. Begitu. Iya. Iyanya kok ragu-ragu amat ini gimana ya? Nggak bisa jawab dia bang Brahma. Yang mau lu bantah apa? Yang mau lu bantah tuh apa? Gue ini kan perempuan. Enggak, jangan tarik ke situ gambar dulu. di alam semesta. Sebentar, gambar di alam semesta, baik Tuhan itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah kalau Roh Kudus itu Tuhan, berarti dia perempuan, itu aja, susah amat sih. Aku belum lari ke Roh Kudus perempuan, belum. Aku tanya. Terus mau kemana larinya? Gini ya bangku. Bang Brahma, aku coba tanya ya bang. Jadi gini Bang Nabi Luga Tambunan 55. Aduh. Tadi Bang Brahma nanya di surga itu ada berapa tahta? Diam dulu. Di surga itu ada berapa tahta? Ini biar aku bikin konsili dulu. Soalnya ini aku punya konsep baru nih, lebih mutakhir nih. Dijamin mantap. Konsep Tritunggal Syariah. Nah kemana nih si Luga? Cek. Bentar kayaknya nih si Luga.
tes. Nah inilah kadang-kadang Luga nggak bisa jawab dari pertanyaanku, padahal debater terkenal tuh. Aku ini datang kan rendah hati mau belajar nih. Aku fansnya jadi ikut malu aku. Hah? Aku fansnya jadi ikut malu. Nggak bisa Emang jawab. Kadang-kadang Bang Brahma coba sharing dong. Emang mau nanya apa sih tadi Bang? Siapa tahu yang nonton juga ada yang mau jawab. Nah, ya pertanyaan lo itu di surga ada berapa tahta gitu doang. Kalau konsepnya King of King saya masuk tuh. Tapi kalau konsepnya satu keluarga itu kayaknya bertentangan dengan konsep King of King. Makanya ini juga kupikir-pikir terus ini bertentangan ini konsep ini Tritunggal Titanium ini, makanya perlu renovasi nih. Ibarat bangunan itu agak miring, makanya perlu diluruskan. Aku sumpah baru ini aku ketemu langsung dengan orang yang mengaku nabi gitu Bang. Sumpah aduh. Kok garang banget sih? Nabi ini beristri nggak ya Nabi ini? Ada yang beristri Bang. Kita baca dari Alkitab sih ada ya. Salah. Bukan, yang Nabi Luga ini loh. Aku nggak melarang. Aku nggak melarang. Sialan nih Mau ngaku Bang Kus nabi, nih. mau ngaku apa aja. Tapi kalau boleh tahu Bang Brahma, emang di surga ada berapa tahta Bang? Kalau dari menurut yang Abang tahu. Anda Islam atau Kristen? Kabur, nabinya kabur. Shalom. Zero, lu Islam atau Kristen? Aku Kristen Bang, puji Tuhan. Ya satu tata lah, makanya kan iman rasuli pun itu, pernyataan iman rasuli pun itu kadang membawa orang jadi sesat. Dia bilangnya ada dua tahta duduk di sebelah kanan tuh. Tata Allah Bapa. Jadi ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, itu bawa orang bikin sesat tuh. Bisa cocok juga sih, karena waktu murid Tuhan Yesus ada yang bertanya kepada Yesus, nanyanya gini kayak, Bapak bolehkah aku duduk di sebelah kananmu juga, katanya. Nah Tuhan Yesus jawab, kalau perkara duduk di sebelah kananku itu nggak bisa kukonfirmasi, katanya. Sebenarnya kalau Bapak duduk Yesus duduk di sebelah kanan atau kiri tuh? Kanan Bang. Berarti kan kanan, kalau di sebelah kirinya kan Bapak. Kutanya nih, Bapak punya bokong apa enggak? Bapak itu roh loh. Makanya kan ini perlu diuji. Gimana? Ya Luga yang punya jawabannya itu Bang. Itu. Luga yang punya jawaban. Mau saya kejar-kejar ini. Luga udah naik turun surga 100 kali ya dibilangnya. Punya mobil ya di surga katanya. Enggak, aku mau 72 bidadari ada kayaknya. Mengatakan mau ngomong 1000 kali naik surga pun aku nggak masalah. Yang aku tanyakan kan soal kebenaran tentang Alkitab. Mereka mau klaim apa aja gitu, nggak mau bahas saya. Karena ada juga Bang di Alkitab katanya yang akan menjadi pemuji penyembah di sorga ada. Saya secara Kristen ya, yang jadi pemuji penyembah ada, bahkan itu kerjaannya gitu, tidak ada kelaparan dan kehausan, semua akan dikenyangkan oleh Bapa sendiri. Terus ada juga yang duduk sebelah kanannya, ada juga yang masuk ke dalam halaman di sorga. Ada juga teologi Bang yang menyebut ada 3 bagian dari sorga. Ada pelataran, ruang imam itu yang kusyuk, sama kayak di gereja Bang, di tangga, di tempat jemaat, sama di tempat khotbah. Itu dibagi 3 lagi. Jadi teologinya banyak sebenarnya di sorga itu bagaimananya.
Enggak, yang mau saya kejar ini konsepnya Tintanium ini. Gimana mau kejar apanya? Ya Luga lah sama Luga. Ini jemaat Bang Luga nih Ya kayaknya. biar direnov. Kalau jemaatnya, aku pengennya sama Luga. Biar direnov ini sama Nabi. Soalnya Nabi kalian perlu saya kursusin. Biar jadi Tuhan. Kalau jadi Nabi masih rendah, mau saya angkat jadi Tuhan sekalian tuh. Panggil lagi Nabi nih, aku panggil lagi Nabi. Janganlah Bang, pelayanan dia besok Bang. Nggak libur kok. Sebenarnya sih orang baik itu Luga itu, orangnya baik, cuma kadang-kadang suka. Bang, orang baik tapi harus orang benar lu Bang. Sama kita nggak berguna orang baik Bang, orang benar. Mana ada orang benar, kita itu di dunia nggak ada yang benar, orang berdosa semua. Bang Yosef ini harus berutang. Nggak ada yang benar, orang berdosa. Mana nih Bang Kaskris ini? Ini fans beratnya kepada. Kalau orang apa sih Bang yang bikin Abang ngefans gitu sama dia Bang? Lucu. Wah sialan, lu ngetawain berarti sialan. Ya memang kalau dilihat dari hiburannya ya memang terhibur ya kalau sama Luga ya. Ya masalahnya kadang-kadang ini nggak bisa dibiarkan, perlu direnov juga. Aduh. Bangunan itu perlu direnov, konsep juga perlu direnov. Ketika konsep ini sudah ketinggalan zaman ya kita renov pembaruan. Betul. Biar gak ketinggalan. Aku mikirnya gini Bang, Daud Tony aja yang penglihatannya sudah beberapa terjadi gitu kan, sampai diangkat menjadi asistennya SBY gitu kan, dari penglihatannya dia secara Kristen gitu sudah diakui gitu loh. Dia nggak berani menyebut dirinya nabi. Garang-garangan viral di TikTok doang. Ah kacau. Ya, nabi itu apa? Menurut kau nabi itu kan utusan. Tapi nggak harus kayak gitu Bang. Apa masalah? Bang boleh Bang. Utusan nabi itu boleh-boleh aja, nggak ada yang melarang kan. Nabi itu kan memang. utusan. Betul memang Bang. Kalau itu urusan kita Tuhan dengan itu baru nggak boleh. Iya, sahabat dua sudut pandang, ramai sekali ya. Tadi pertama Fabius mengatakan apakah dia masuk surga kepada Luka Tambunan. Akhirnya dia mengatakan harus dibaptis selam. Kemudian yang di sini Luka juga mengatakan Fabius adalah orang yang paling ganteng katanya. Dan Luka menjawab di hadapan Nabi tidak boleh ada yang lebih ganteng selain Luka Tambunan. Hanya sayang di akhir-akhir season Brahma Kumbara istilahnya yang membelot ya. Akhirnya dia mengatakan bahwa ajaran konsep Tritunggal yang menjadikan Esa adalah satu keluarga itu adalah ajaran yang sesat katanya, menyimpang. Jadi dia mendirikan ajaran sendiri yaitu Tritunggal Syariah. Ya pokoknya seperti itulah ya diskusi khas Luga. Ada yang pro dan yang kontra. Terima kasih untuk sahabat dua sudut pandang yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kalau Anda ingin membantu channel dua sudut pandang, silahkan bagi-bagi kuota Anda ke nomor ini agar saya terus bisa memberikan hiburan, pengetahuan untuk kita semua di setiap malamnya. Sampai ketemu lagi untuk video Luka Tambunan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.